Ya, kata itu Praku Wanita di Sidoro atau ini pimpinan Sinode kami bertugas di Resort Dumai Riau. Jadi memang mungkin Minang Boru Purba Dasuha itu yang belakang pakai baju hijau. Ya, jadi memang mungkin perkenalan bahwa kami buat. Ya, kita akan coba kita dari Tuhan. Bagi panorama masuk menikah bagi ambilan subtema di KPS. Atas buat kita kan 5 tahun tema kita tetap sama kan begitu. Apa tema kita apa sudah selama 5 tahun ini? Oh itu benar sih. Asal tahu pakai panggilannya na martua. Udah 5 tahun itu. Jadi mungkin boleh lagi sukun tengah-tengah kita. Buah yang macam mana yang sudah kelihatan selama 5 tahun ini? Ada itu 5 tahun kan? Hampir tiap tahun, tiap minggu kita lihat tulisannya Hasadao, Mahidanion, nama buah. Buah nasional do, nadoma tanda. Itu atau nanggul kita lah. Kau usah langsung ke jemaat kita, diri kita dulu begitu. Apa buah yang sudah kelihatan selama 5 tahun ini? Oke. Karena bagi subtema P adongo tiap tahun aina lambin suruma ibagas orja ni Tuhan alani doma ipilih jangan itotapon kita lao marbuah use. Jadi bukan kita boleh cuma 15 ayat 10 ya. Ini menarik sekali. Ini ahlu lihat tahun ini bahasa Arab ini teman-teman. Sedo Hanima memilih Ahu, tapi Ahu do memilih Hanima. Anjaha babak do Hanima, asirau Hanima berdua. Anjaha asetotak buah lima ai. Asal ide benima sagara sipin do lima umbani babai markite orang guru. Coba kita garis bawahi kata sedo Hanima memilih Ahu, tapi Ahu do memilih Hanima. Bapak Ina, mungkin kita punya pengalaman dipilih dan punya pengalaman memilih. Ada di sini yang belum pernah memilih atau dipilih? Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kira-kira kalau kita mau memilih seseorang untuk apapun itu, kita pasti punya alasan kan? Kenapa saya harus memilih dia? Kira-kira alasannya apa ya? Bapak orang mantan penghanger, mantan pusat. Berarti apa yang biasa dipilih penghanger ya? Pengurus sektor, calon situa, calon samas. Jangan bilang pasti masih calon samas. Samas ya. Pasti ketika kamu memilih siang lain, si marga berubah air contoh ini, apa kira-kira alasan yang dalam pikiran, dalam benakmu sebelum menentukan dia? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah soal kompetensi. Ya kan gitu. Lalu yang kedua adalah soal talentanya. Kalau di foto kita kalau talentanya bermain musik, kan nggak mungkin kita pilih dia sebagai pemain musik. Lalu yang ketiga ada pertimbangan kemampuannya juga dalam banyak hal. Nah, menariknya begini Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 16 tadi, siapa yang memilih di sana? Tuhan yang memilih kita. Bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Artinya apa Bapak Ibu? Ini adalah satu kesaksian yang luar biasa yang mau dikatakan kepada kita secara khusus nasihat kuliah di Resort Jambion, bahwa kita doma dipilih dan doma memenuhi sobat makanai kompetensi, talenta dan kemampuan, maka Tuhan pilih saya.
pilihlah aku Tuhan. Utuslah aku, karena apa? Aku sudah Tuhan pilih. Kan tidak mungkin Tuhan memilih yang salah-salah. Sehingga ini akan membawa kesadaran kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita telah dipilih Tuhan. Maka kalau pertanyaannya buah apa yang kita bisa perlihatkan, terlebih dahulu kita tanyakan, kompetensi apa yang kupunya, talenta apa yang kumiliki, dan kemampuan apa yang bisa kuperlihatkan. Karena kita sudah memenuhi syarat tadi. Jadi Tuhan memilih kita bukan asal kayak begitu main cabut aja cabut. Tapi Tuhan sudah mempertimbangkan ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, masuklah, digabung, dikolaborasi sehingga das masuk tema makan air marbuah. Jadi orang dari lupa orang begini berbeda. Ketika kita lihat orang lain, ahal simbol bahasa kan begitu. Kita kadang fokus langsung kepada aksinya, aksi yang mau kita tuju ya. Tapi kita kadang lupa melihat, bertanya dulu sebelum ke sana kepada diri kita sendiri. Kompetensi apa yang saya miliki, maka saya dipilih Tuhan untuk berjalan menuju tujuan itu. Talenta apa yang ada pada saya sehingga saya dipilih Tuhan untuk bisa berpartisipasi menuju tujuan tadi. Yang ada sering kita lakukan adalah kita lihat tujuannya berat kali gitu. Susah kali, masuk akal ini, ada dan sebagainya dan sebagainya. Padahal secara mendasar kita mampu di sana. Yang ada adalah kita belum mengerahkan kemampuan kita belum mengerahkan kompetensi kita secara maksimal. Maka dalam firman Tuhan yang lain dikatakan, apa kesulitan yang kau hadapi tidak akan melebihi kekuatanmu. Tapi kenapa kita mengeluh? Karena kita belum mempush kemampuan kita yang sesungguhnya. Kita enjoy dengan gerakan-gerakan yang biasa. Akhirnya ketika datang beban yang lebih berat, kebiasaan itulah yang mengajarkan kepada alam bawah sadar kita, kau tak mampu, nyerah aja, laksanakan. Padahal kalau kita naikkan, kalau naik mobil kita gas sedikit aja, itu lewat. Jadi subtema kita nah ada tahu loh, sesitong isi kembali membawa kita kepada kesadaran bahwa kita ini bukan orang sembarangan. Kita orang pilihan. Maka sebagai orang pilihan, bertindaklah, berkata-katalah seperti yang memang selayaknya engkau orang pilihan. Karena ada orang yang tidak dipilih. Maka kau harus beda dong sebagai orang pilihan dengan mereka yang tidak dipilih. Sesimpel itu cara memaknainya. Baru berikut ini aku balik 1 Korintus 15, kan ada 1 Korintus. Nah ini 1 Korintus 15 ayat 58. Ada Bapak yang bisa membantu membacakan 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 58. Aite nasyam salina kahina golongan tetap manasyam ulang ubah antara sulma ibagas horjani Tuhan ini. Ada versi Alkitabnya dikatakan bagaimana? Ada yang mau baca? Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, terima kasih. Nah,
kita perhatikan kata berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita lihat berdiri teguh. Apa yang membuat kita bisa berdiri teguh? Bisa sanggup jong-jong 5 jam tanpa hubung sedikitpun? Berarti berdiri teguh itu berhubungan dengan kuat. Lalu jangan goyah. Goyah itu kan oleh. Berarti artinya itu berhubungan dengan prinsip. Jadi kalau saya prinsip saya di sini, apapun dibilang saya akan begini. Lalu yang terakhir, biarkan, itu bicara soal apa? Itu bicara soal komitmen. Maka kalau kita diperhadapkan dengan 1 Korintus 1:5 ayat 52, Tuhan sudah mengatakan utama-tama, jadilah kuat, punyalah prinsip dan milikilah komitmen dalam hidupmu. Agar apa? Kita bisa teguh, tidak goyah, dan bisa berkilat. Baru itu nikmat, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya setiap air mata yang kita teteskan dalam pelayanan kita itu akan membuahkan sukacita. Kapan? Yang sering terjadi adalah kita pertanyakan kapannya. Adigan itu berbuah. Domba tiap minggu tangis kami baik kuliah karena memang parbor dari kuliah. Tiap sermon lumunan matong menghadapi pensiun mengingat majelis orang. Tapi Tuhan katakan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kapan? Tidak perlu suku kita adigan, tapi dalam hati kita punya pengharapan itu pasti akan membuahkan sukacita bagi hidup. Mungkin saat hidupku tidak bisa menikmati itu, tapi sukacita itu akan hadir kepada anak cucuku. Aduh, yang hiburan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Karena kita sering hanya berpikir kapan ya balasannya mereka. Seminggu ini aku kasih waktunya ya, 2 minggu ya, 3 minggu ya. Bisa-bisa Tuhan bilang seumur hidupmu kau akan terus menangis, tapi anak cucumu tidak akan pernah kubiarkan menangis sehari. Itu kan luar biasa ya. Nah itulah makanya katakan milikilah kekuatan, punyalah prinsip, dan tunjukkanlah komitmen. Maka kembali kita dibawa kepada marbuah. Isi marjuma. Kemarin di simulasi kami ada seorang siswa kita, dia berkasih pernyataan begini, berbuah itu berbeda, itu dipengaruhi oleh iklim, dan yang kedua dipengaruhi oleh unsur hara. Ya kan? Setujunya itu ada iklim, ada unsur hara. Maka kita bisa dapatkan kalau kita berbuah berarti ditentukan oleh iklim itu apa? Iklim itu kan sesuatu di luar pohon itu yang tidak bisa dia atur. Ini yang perlu kita garis bawahi pemirsa. Tidak bisa sebatang atau sebuah pohon mengatur iklim di sekitarnya. Setuju atau tidak? Unsur hara apa yang masuk ke dalam pohon itu? Nah inilah menjadi sering pergumulan kita dalam pelayanan ini. Kok jemaat kayak begini, yang pendeta kok sekitar kayak begini, kita berontak. Sementara kita seperti pohon tadi. Mana bisa kalau mengatur iklim, kalau bisa sejuk-sejuk terus. Biarkan iklim yang datang itu seperti apa, biarkan keadaan sekitar kita seperti apa. Karena itu menjadi bagian membentuk kita. Tapi kalau kita punya yang tadi 3 tadi, misalnya komitmen, kekuatan, prinsip, mau apapun yang datang iklimnya, dia tetap jalan dengan baik. Lalu unsur hara apa yang masuk? Apa yang kita masukkan ke dalam diri kita, ke dalam iman kita? Maka sesuatu ini
menerima, mengakui keadaan di sekitar kita, iklim itu tadi, lalu memasukkan apa yang bisa berguna bagi pelayananku, bagi hidup. Pasti sering protes kita kan? Oh, si Anu itu udah berapa kali dibantu, terima kasih. Enggak, pernah nggak ngomong kayak gitu? Ya itu iklim. Dia memang tidak berterima kasih buat kita. Kita apakan itu tetap dia memang orangnya begitu. Oh, yang sana udah baik awak diomongin di belakang katanya. Ya memang begitu tuh. Tak bisa kita rubah. Tapi jangan pula kita bilang begitu, kita lakukan hal yang sama kepada orang lain. Wah, memang tak sopan ini nanti tidak itu banget ya, misalnya itu nama. Diomongin aku di belakang. Udah, habis itu dia ngomongin. Itu iklim yang tidak bisa diubah oleh sebuah pohon. Itu yang datang, keadaan di sekitarnya. Yang tidak bisa adalah dia harus menerima dulu keadaan sekitarnya, apapun itu modelnya, lalu dia memasukkan unsur hara yang cocok untuk bisa menghadapi iklim yang seperti itu. Bisa ditangkap itu? Kita nggak bisa maksa iklim, kita nggak bisa memaksakan keadaan di sekitar. Maka pemazmur dikatakan, janganlah duduk dengan orang fasik. Kenapa? Itu iklim. Gak kuat komitmenmu, terikut kau dengan orang fasik. Tapi kalau memang kuat komitmenmu, kuat prinsipmu, ya silahkan aja kau duduk di situ. Karena apa? Unsur hara yang masuk ke dalam aku itu sudah untuk mengantisipasi iklim yang akan kuhadapi. Jadi berdua di tengah-tengah Golgota, yang pertama adalah kita menyadari dulu di mana tempat kita berdiri. Siapa orang-orang di hadapan kita? Kan beraneka ragam. Ada yang penurut, ada yang melawan, ada yang baik, ada apa macam-macam ya, Bapak. Dan kita tidak bisa menolak itu. Kita harus menerima itu. Tapi masukkanlah unsur hara tadi yang cocok untuk mengcounter iklim-iklim rasional. Jadi bagi teks subtemaon diulang Tuhan karena hasil somon Yesaya, indah aku, utuslah aku. Nah, perlu balik teks bahan apa? Ambilan subtema ini bani hakani Tuhan ase iberiha benima segala sipilonima kembali Bapak. Apa sih yang nasihat minta? Coba dulu kalau bapak-bapak, apa yang nasihat minta dari Tuhan? Kesehatan. Kesehatan. Ada lagi? Uang. Nyompak. Maksudnya Ujur. oh nyompak ujur. Oh, aku pikir nyompak. Tapi rumah mentok, kenapa dia bilang nggak sadar? Apa yang nyompak itu? Nyompak. Jadi kan, Bapak ketenaran. Pernah minta ketenaran? Oh baik kali tempatnya kita sebaik lah. Tempat kami baik kali kita tenang, tapi nggak tahu caranya. Apa lagi? Rajoki. Inang kita apa? Siket. Beli apa itu? Mana disebut kita itu? Menjahatkan pendidik anak-anak. Pendidikan anak-anak. Minta apa? Oke, udah semua ya. Kita tutup. Coba renungkan dulu permintaan nasihat itu. Itu buat siapa? Buat kepentingan siapa? Buat kebutuhan siapa? Kebutuhan saya.
saya minta, apa permintaan saya? Perintah kami sehat-sehat. Ada enggak tadi? Kesehatan, siapa yang sehat? Wape. Anak siapa bang? Ya, anakku lah. Tadi kebijakan untuk apa? Pendidik anak siapa? Ya anak. Nah ini kadang-kadang kita tanpa kita sadari itu, mertua itu selalu kita bicarakan tentang saya, diriku sendiri, keluargaku, anak-anakku. Maka ketika Tuhan katakan jerih payahmu tidak sia-sia, fokus pikiran kita hanya kepada yang bisa ku nikmati. Padahal Tuhan mau, mungkin kau tidak sehebat apa-apa, tapi anak cucumu akan hebat luar biasa. Untuk siapa sebenarnya itu? Ya untuk kita juga. Walaupun mungkin kita sudah tiada untuk bisa menikmati hal itu. Maka mertua Mizon, mari kita bawa pola pikir kita bukan hanya soal saya. Mertua itu mari kita bawa juga dalam hal soal orang lain. Jadi apa yang menerima? Kalau ditanya orang begitu, aku pengen DKPS jam ini semakin kuat, semakin sadar, semakin jenis. Kan tidak selamanya itu soal saya. Kita yang terbiasa sepanjang hidup kita bicara hanya soal aku, suamiku, istriku, anak-anakku, tetanggaku, enggak peduli. Makanya kalau disurvei, seberapa banyak jemaat yang mendoakan pendetanya, paling hanya pas PA wanita didoakan sehat-sehat kami dan Nabi. Kebaktian minggu, dosa apa kali kayaknya belum sahabat. Kan itu hal wajar memang. Soal aku boleh ngerjain kok gitu. Tapi mari kita melangkah ke next step. Jangan hanya soal saya. Maka mertua Mizon pikir mertua ahadona boy idaimon ihapon hasona. Karena buah yang manis dirasakan oleh persekutuan kita, pasti manis yang akan kurasakan. Kan begitu. Hasadau di tengah-tengah di Kuriapta, maka itu juga akan membawa saya kepada hasadau di tengah-tengah di rumah tangga. Nah, Puni kembali teks poin. Dari tahun 2025 Ijonima sebenarnya akan ditahan di buah hari. Karena di tahun 2025 itu adalah tahun periode PMJ yang baru, yang ada di sini, yang maksudnya bukan periode lalu, periode juga ada banyak, atau memang individual terus dari orang yang karena orang yang sebelumnya. Ya, tapi juga begitu ya. Kalau yang mana seperti rambutan. Ini peluang bagi kita 2030 yang akan terpilih itu adalah orang-orang yang sudah menunjukkan buah pelayanannya. Dialah yang akan menjadi pemimpin di 2030. Makanya sebagai challenge, sebagai peluang, tantangan buat kita. Mari kita tunjukkan buah kita. Buah di tengah-tengah keluarga, buah di tengah-tengah persekutuan. Karena apa? Aku jolong loh, pengakuan pribadi mayornya. Ujolong kaya atau Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Apapun yang kuhadapi, menangis ke situ. Stres, bahkan agak margumul bau ujabion. Alami bandingan 2 tahun nasal. Amin gak nasal. Tapi ya itulah. Apapun harus kuhadapi. Karena apa? Jerih payahku tidak akan sia-sia. Mungkin bukan sama saya, tapi mungkin kepada anak-anak dan juga kepada cucu-cucu. Ayo berharap. Karena Robinan
Kita domba dipilih naibaka. Masa kita ragukan kredibilitas yang memilih kita? Maka sebenarnya kalau kita tidak menjalankan tugas kita dipilih Tuhan, kita telah sebenarnya meragukan kemampuan Tuhan dalam memilih kita. Maka ketika Saul melawan Tuhan, bukan Tuhan yang dipersalahkan, Saulnya yang tidak berkomitmen. Jadi selamat melayani Pak tahun 2025 on. Kenapa di orang belum verifikasi? Itulah yang menjadi cara kita marbuah di resort, marbuah di kuliah, marbuah di rumah tangga, marbuah bagi tabi. Karena kita punya kemampuan. Sadar dulu bahwa kita punya kemampuan. Tengah-tengah di kuliah. Bapak kami akan lupa Pak Pausani kuliahmu. Kami akan lupa kuliah ada di resort Jatiwan. Atau apa yang baru pergumulan si Bapak Kononami tengah-tengah di kuliah. Tangis kami, kecewa kami. Dan persaingan kami Tuhan, tonggo maka sumani aja yang amahan kami Bapak. Asih boi bubayan kami lakukan guru kami, tapi dia hari pas hari. Soalnya umat keluarga kami di Tuhan. Tolong hatimu, asumani amma keluarga kami, pasu amma bocah kami. Maidok mau guru Bapak. Bapak sudah bergaluhan kami, sesama Tuhan, asik kalau kami menjalo pasu-pasu, nasibot dari kelompok kopi itu deh. Ajar kami anak Tuhan, asik bui, ya kalau kami soalnya ya tahun jus di saya, inilah putus. Terima kasih Bapak Tuhan. Amin. Ada sidang resortor dan saya mau memasukkan masukan yang positif nah selain proyek di pelayanan untuk tahun 2025 terima kasih Bapak pimpinan Sinodeta dan Pak Pemerintah dan menurut kita bagi proses realisasi bagi Sadarion. Jadi terima kasih Mak bagi proses pemilihan terlebih bagi proses pemilihan Sadarion pengurus nama terkhusus bagi anggota dua anak Bapak Siswa Sinaga Pak Pemilihan Siswa Berdodan terima kasih Mak rumah rapat pengurus sesor selama 5 tahun jalan tetap melayani siap di bagas posisi-posisinya rumah Tordos siap Tuhan banyak siap. Ayo kata kami hantar penutup Tuhan masuk ke depan banyak depan Jakarta. Terima kasih Mak Nyai masuk langsung mengingat ini bagi bimbingan atau arahan bagi pimpinan Sinodeta dan mewakili bangsa Sadarion Indonesia. Pak. Iya, harus nambah kehidupan. Ya, terima kasih bagi kesempatan perjumpaan. Anami memang diutus pimpinan Sinode mewakili Sidea. Alani bagi Sadarion memang nabar Sinode Resort. Jadi das masalah di pimpinan Sinode banyak yang kuliah Resort Jambi bagi panoramon tetap mahita semangat bagi pengajian jangan biar kita nama dia aturan suplemen okanai kita sudah dipilih maka kita bertanggung jawab kepada yang memilih kita. Dong dua hal masih untuk kami mari teori dinamika para anggota nomor lebih ayat pasal prospek memang ada hal nama dia ke prospekion tapi memang untuk pikir kita terima ke pasal prospekion mardingat dengan kami pribadi pada tahun 2007 rumah lawan banyak prospek air molek das bagi Sadarion langsau kali masih mengalami yang menangani masih Pekanbaru tugas di pangkalan Kerinci Mahujai sehari boy 2 hari 3 hari marahin masih dia jadi mungkin
mudah membeli tanah, tapi maningun adu bagas hikmat tapi taruh kita mengidah ke depannya ajong-jongan nih daripada maidah kita bajong-jong, apalagi mengenai dong utang kanami soal hutan lindung. Memang anak kita wari do membuli cuma di daerah